Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Bar sih. Gimana? Gambarnya lagi merah, bar. Tapi kan tadi udah ada kakak main skateboard, ya kan? Kalau kakak main skateboard biasanya kakak-kakak adem. Oke guys, so kemarin kalau apa namanya udah denger ya, ada beberapa item yang sempat kita bilang, Etus bilang properti gitu ya, dan gue juga kemarin bilang ya lumayan lah ada BSDE gitu kan, nanti kita ngomongin ya. Nah, lalu juga ada agri juga yang beberapa gitu ya. Nah, gua mau bilang nih, IHSG kebakaran lagi gitu ya. Hari ini kebakaran, dia merce gitu ya. Besok menurut gua kemungkinan besar bisa merah lagi karena ada beberapa berita yang menurut gua sistemik gitu ya. Nanti gua kasih tahu beritanya gitu ya. Lalu sektor agri yang masih hijau sampai sekarang gitu ya. Karena waktu itu juga dalam ya, agri itu jatuhnya tuh dalam ya karena ada ban dari Eropa dan segala macam. Oke, anyway, the show must go on. Jadi kita akan akan mereview beberapa saham gitu ya. But anyway guys, buat teman-teman yang besok misalnya, aduh gimana nih blue chip gua dan segala macam gitu ya. Kalau menurut gua pasang aja SL-nya, SL plus atau stop loss plus ya. Di saat kalian memasang stop loss plus, di saat kalian mengerti cara masangnya dan segala macam gitu ya, harusnya diiklasin gitu loh. Kalau misalnya kena stop lossnya ya udah gitu loh. Kalau dia nanti jatuh mantul lagi boleh diambil karena kan kalian tahu, seperti ingat filsafah pecel lele gua, ya kan, nama filsafah ATM gua. Kalau di sini nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa, gitu kan. Lagi pula bank yang kolaps di sana siapa, yang di sini siapa, ya kan. Selama yang bank di sini nggak kolaps juga, menurut gue nggak oke-oke aja, gitu ya. Tapi gue akan kasih lihat beritanya tuh berita apa sih. Jadi ada dua berita sebenarnya, oke. Jadi kita masuk dulu ke sini guys, ya. Ya mana ini? Nah, kita masuk dulu ke sini. Jadi beritanya yang pertama, ya, beritanya ada pertama ini nih, ya. Jadi beritanya Standard Chartered dan HSBC gitu ya. Dia itu ada klaim bahwa di report gitu ya bahwa dia move beberapa fund mereka dia selama 20 tahun ini gitu ya kurang lebih. Dan dimana ini adalah potential fraud yang dimana mengandung systemic risk, itu satu ya. Yang kedua hal ini menurut gua adalah potensi fraud. Apakah mengganggu banknya itu turun? Gua masih wait and see gitu ya, apakah ada impactnya atau enggak. Tapi kemungkinannya adalah bakalan merah nih kayaknya nih market gitu ya. Kalau menurut gua bakalan merah. Kita lihat S&P 500 aja udah lumayan merah ya, udah turun jeblok gitu ya. Kita lihat nih di sini. Ya. Jadi harus hati-hati guys. Dan kalau kayak begini kalian harus hati-hati nih turun kan. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Apakah S&P 500 Standard & Poor 500 atau 500 itu berpengaruh ke Indonesia? Saat ini hampir seluruh market ngelihatnya ke US dan ke Cina gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini tentunya ada impactnya. So be careful. Terutama kalau kalian lihat di malam ini merah, besok pagi kalian lihat di 8:30. Kalau 8:30 merah juga tuh market-market Asia, most probably terutama yang Cina yang merah, Indonesia akan merah. Oke. Jadi kalian harus hati-hati, apalagi kalau mix. Kalau mix saja Indonesia juga merah. Kalau hijau semua aja Indonesia bisa merah gitu ya. But anyway, bukan gara-gara merah putih. Tapi harus hati-hati ya guys gitu ya. Kita lihat aja hari ini seperti apa, terutama stok banking gitu ya, terutama banking ya. Terus apa-apa nggak apa-apa guys, tenang aja, kalau mantul boleh diambil gitu ya. Nah, sekarang gua akan kasih lihat ya
beberapa ini ya. Nah, merah hampir jebol. Udah jebol, ya kan? Ini udah breakout nih. So, targetnya berarti ke 4.800 ya guys, atau ke 49 sini ya. Udah 4999. Besok mungkin coba dikerek, tapi kalau menurut gua harus hati-hati. Ini juga sama nih, kayak begini juga nih. Ya, mudah-mudahan besok dinaikin. Kalau enggak harus hati-hati, double lagi ada di sini. Ya, kerekan ada di sini. Ya, kemungkinan besar akan ada pantulan daerah-daerah sini nih. 1, 2 gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Dan kalau misalnya kayak gitu, mostly market mover akan ke kerek ke bawah. Berarti apa? BBCA, BBRI, HMSP, GGRM, Unilever, ya apa namanya? ICBP gitu ya. Hampir semuanya akan ke bawah. Mungkin yang defensif akan ada kenaikan. Mungkin kalian bisa lihat INDF, mungkin kalian bisa lihat Unilever tadi, walaupun nanti turun gitu ya, ataupun saham-saham consumer. Oke? Nah, takut dong om. Nah, masalah guys, tenang aja gitu kan. Itu memang jeleknya di market resesi tuh kayak gitu. Digojlok terus. Udah berapa kali gue ngomong ya. Nah, ini dia ya. Setelah itu kita akan lihat sektornya. So be careful ya. Besok be careful ya. Jangan panik. Oke? Kalau kena SL, kenalah SL, biarin aja. Tapi kalau dia mantul lagi kayak begini nih guys, ya, mantul rapi, monggo. Ya. Nah, sekarang boleh serok dong om. Kalau gua tunggu mantul. Terserah kalian, mungkin ada yang bilang bahwa udah kayak begini gua akan masuk ke berapa. Terserah kalian, tapi kalau gua doyannya bukan risk taker, walaupun gua fast trader ataupun yang lain gitu ya, ataupun swing trader, tapi gua nggak mau ngambil resiko gitu ya. Oke, nah masuk ke sektoral. Sun pinjam lagi Sun. Masuk ke sektoral. Oke. CCI DX Composite. Yap. Oke. Properti masih jalan, infrastruktur dan segala macam masih mubeng ya. Sama agri juga masih naik ke sana. Yang nengok tuh trade, agri sama properti ya. Finance masih ke belakang dulu gitu ya. Yang melemah tuh finance sama consumer juga agak melengah, agak ngelengos. Tapi yang udah masuk area dark horses atau yang melemah nih di sini. Apa ya? Si finance. Oke. Nah, kita masuk ke sini lagi. HQ tadi gue udah masukin secara sektoral. Ya. Di secara sektoral gue udah masukin nih, gampang nih guys. Masukinnya gini aja. M. Oke. Lalu tools data analisa. Ya, lalu ada top gainer, ya, lo masukin. Ya. Lalu setelah itu ada per indeks, ya, tapi kita ambil per sektor. Kalau lo mau per indeks boleh ada di situ. Oke. Lalu setelah per indeks, gue tadi nyari apa? Properti. Siapa sih yang leading? Nah, nih ada BSDE, ada PAMG dan segala macam, gitu ya. Lalu kita masuk ke agri juga ya tadi ya. Nah, agri itu ada PSGO, Ali dan segala macam. Ali tadi udah gue masukin. Yang lain saham-saham third liner ya, mungkin bisa dilihat. Lalu abis itu ada trade ya. Oke. Nah, trade ada The Pumps, Qme, Ira, Ira kayaknya pernah masuk om. Iya, pernah masuk. Udah biarin aja. Oke, ada SRTG, keren. Dan nanti ada beberapa yang akan kita bahas. Oke guys. Nah, itu dia. Kita masuk ke beberapa sahamnya. Ya. Oke.
Kemarin ada yang protes, Om, banknya jangan dihilangin, Om. Iya, banknya nggak dihilangin. Oke guys, banknya nggak dihilangin. Nih, gue tulis nih ya, BMRI. Sini tadi lupa PMAB ya. Nah, pertama kita masuk ke sini. Ali, ya. Ali setelah kemarin digojlok, dia coba tembus EMA 20-nya nih guys. Ya, tembus EMA 20-nya yang ada di sini, ya. Setelah dia coba tembus ke area sini, ini masih ada nih. Kalau besok tembus lagi bolehlah buy on mantul. Oke, tapi hati-hati ya besok ya. Kalau dia nggak tembus ya stay out of it dulu ya. Kalau yang belum punya, kalau udah punya pasang SL-nya di 10 ribuan ya. Ya, oke. Nah, lalu ada apa lagi? Ada BSDE. Oke. BSDE sudah keluar ya. Nah, ini belum keluar banget ya. Jadi buy on mantul boleh lah gitu ya. Semoga ada powernya, dia bisa nyampe ke 849 ataupun 883. Oke. Lalu setelah itu saham-saham follow the trendnya, sorry banget nih yang kecil-kecil gitu ya. Yaitu NATO. Ya, NATO boleh diambil lah. Kemarin baru mantul, targetnya ke 518 ataupun 595 gitu ya. Dihitung risk rewardnya dari sini ya. Ditaruh SL-nya mungkin di 3379, lalu juga ada di sini nih 3417. Oke. Nah, setelah itu ada same ya. Same juga lumayan ya, habis mantul dia baru breakout dari trend line 2 mingguannya nih yang dibuat gitu ya, 3 mingguannya nih gitu ya. Nah, trend line downtrend ya, downtrend line. Nah, kalau misalnya oke, dia bisa tembus targetnya mungkin ke arah 138 145. Tapi hati-hati ya guys. Suddenly dia memang oke gitu ya, tapi ini kan tetap saham gorengan. So, be prepare, dibuat sedemikian rupa money managementnya supaya nggak sakit gitu ya. Gitu. Oke. Lalu ada DSNG. Ya. DSNG turun ya, kayaknya dia akan tes dulu di sini, area-area sini 469 gitu ya. Hati-hati. Oke. Lalu ada agro. Nih, titipan. Ya, udah downtrend tapi dia akan mudah-mudahan dia akan test area di 1310. Ya, coba dilihat dulu gitu ya, hati-hati. Bakalan turun lagi sih kayaknya agronya. Lalu SIM juga kayak begitu ya. Dia kayaknya udah tembus breakout dari trendline yang gue bikin nih. Mungkin dia akan turun ke 300. Lalu setelah itu ada Cepin. Nah, Cepinnya ini ya turun lagi kan. Ini masih sideways hitungannya. Jadi harus hati-hati guys. Kalau dia tembus baru ciamik. Kalau nggak tembus sih belum ciamik ya. Oke. Lalu setelah Cepin ada Hexa guys. Nah, ini buat copet oke lah. Katanya mau ada corporate action ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi boleh lah dicopet sampai sini nih 3903 sama 3988. Oke. Lalu setelah itu ada Care sama copetan juga. Kalau kalian mau nyopet daerah-daerah sini sampai 360-an. Enggak. Sorry. 357 366 gitu ya. Nah, lalu ada SIM udah, NATO udah, Soho masih up ya, tapi hati-hati udah mulai ketemu sama ininya. Hati-hati ya, hati-hati guyuran, pasang SL-nya aja kalau belum beli, kalau mau beli jangan. Fire juga kayak gitu kan, gue bilang apa ya? Ya tapi kan dapet ya ke atas. Ya udahlah, ya kan? Lumayan ya, belas-belasan persen ya kan. Targetnya sekarang di sini nih kalau mau save 146 ya. Ikut lo sama gua. Hati-hati diguyur ya.
Soalnya udah gini nih, lihat ya, price pattern, price action. Lihat patternnya aja. 1, 2 merah. 1, 2 besok mencot, ya kan? Nah, lu hati-hati makanya. Oke? Nah, satu lagi habis itu Tegra, TGRA. Nah, ini juga bisa dicopet ya, guys. Targetnya mungkin daerah-daerah 97 ya. 97 sama cepek gitu ya. Lumayan lah. Kemungkinan arah nggak Om? Arah ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu lo pasang stop loss bertahap. Nah, ngerti nggak? Atau cuan bertahap. Nah, ngerti nggak lo? Gitu. Lalu ada PAMG tadi. Ya. Slow but surely, tapi hati-hati udah masuk area-area resistannya. Jadi harus hati-hati, ini targetnya di sini nih 89, ini sekarang masih 82, ada 7 poin. Worth it nggak untuk dia hajar? Ya terserah kalian gitu ya. Lalu ada dari property, ada Kija ya. Merah hari ini Kija ya, tapi kalau dia besok bisa mantul monggo. Kalau nggak bisa mantul lupain dulu, kemungkinan dia akan mantul di 161. Oke. Lalu setelah itu ada The Pump lagi. The Pump guys. Nah, The Pump bisa naik targetnya ke arah sini nih, 90-an. Ya. 90-an, 93. Ya. Mungkin arah Om, mungkin. Ini mungkin-mungkinin aja ya. Arah kalau arah sampai cepet 3. Oke. Nah, setelah itu ada Kren. Ih, sahamnya begini-beginian Om. Nah, ya, ini kemungkinan besok bisa naik nyampe sini lah 140-an. Ya, sampai 140-an. Dilihat aja. Lumayan dong Om, lumayan. Dilihat aja, ya kan. Kalau dibeli boleh kalau berani. Lalu ada Sido. Oke. Sido. Nah, Doji nih di bawah, ya kan. Boleh lah dilihat-lihat. Ya. Ya, mudah-mudahan dia naik sampai ke 814. Oke, Sido kalau besok enggak macam-macam. Lalu ada INDF. Ya. INDF dia coba tembus tadi nggak kuat ya guys gitu ya. Mudah-mudahan besok bisa tembus. Kalau dia nggak tembus guys, tungguin di sini aja nih pantulannya 7359 atau di 7147. Kalau besok merah lagi guys ya. Nih tungguin aja sini. Kalau merah, ingat tuh 7144 ya. Oke. Ini kita siap-siap nih kalau besok merah ya kan. Lalu ada yang buat copet-copet. Ya. Copet ke 196. Ya, 196. Lalu setelah itu ada IRA. Ya, kan udah gue bilang IRA-nya. Nah. Set. Nah. Nih targetnya 731. Ya, mudah-mudahan masih naik karena dia udah breakout dari sideways-nya menurut gua gitu ya. So, bolehlah diambil ya. 731 mana sini ya. Nah, gitu ya. Udah kena, udah di atas nih. Ini kalau misalnya besok kejadian merah, mungkin dia koreksi dulu. Tapi kalau koreksinya masih di area-area sini guys, nih yang gua iniin, terus dia mantul di sini, ambil aja guys. Ya. Nih, tuh 60 66 671. Ya. Targetnya habis itu kemana? 1 di 700, 2 di 731. Oke. Nah, SL-nya di mana ya? SL-nya di bawah kotak lah gitu ya. Lalu ada SSIA. Ciles. Kemana ini? Nah, ini kemungkinan bisa mantul. Tapi kalau nggak mantul, dia akan ke arah trendline yang ada ini. Gitu ya. Mudah-mudahan mantul di 400 atau di 417. Gitu ya. Lalu abis itu guys, ada Harum.
Ini yang diomongin Etus kemarin. Menurut gue juga bagus ya. Kemarin gue lihat-lihat juga lumayan gitu ya. Dia masih stay up there gitu ya. Masih bisa naik kalau harga call-nya naik gitu ya ke 1800. SL-nya taruh mana? SL-nya taruh sini aja guys. 1561. Oke. Lalu guys, lalu ada PSGO, salah satu agri. Yang dimana agrinya ini ya goreng-gorengan ya, mau nggak mau ya. Cuman kalau kalian nggak bisa goreng-gorengan, mendingan nggak usah, stay out aja deh. Pasang SL, diem dan segala macam. Oke, ke 138. Lalu guys, ada PAMG udah. Nah, besok kalau merah ya, kalau merah guys, kalau merah guys, dan besok kalau dia tembus dari 27.300 ya, tungguin di daerah-daerah sini nih guys. 26.000 kalau mantul nih, area sini. Gue garisin deh. Ya. Oke. Kalau tembus, dia kemungkinan besar akan mantul 27.000. Oke. Kalau tembus lagi guys, ya. So, sorry. Areanya salah nih. Nah, oke. Nah, jadi harus hati-hati. Oke? Nah, jadi guys, kalau besok enggak jebol merahnya yang ada di sini ya, ke sini 27.000. Kalau misalnya jebol lagi ke sini 25 ribuan. Oke? BBRI ada area support yang waktu itu ditinggalkan gitu ya, atau switch area area SW. Jadi kemungkinan ke 3.000 ya. Hati-hati, besok kalau 5% sih atau 7% sih masih oke lah gitu ya. Lalu ada BBTN. Ya, BBTN juga akan ngetes dulu nih ke 1207. Kalau dia jebol guys, ke sini 1100. Oke. Penting nih. Ya, besok kalau lo baru kejadian, lo ulang lagi ininya, videonya. Oke. Nah, lalu ke BMRI juga sama, dia berusaha tembus nih kemarin. Ya, ternyata nggak tembus. Ya, jadi dia kayaknya akan turun lagi nih kayaknya guys. Dia akan coba ke area sini nih. Ya, 5314, kalau jebol juga ke area 5100. Oke, itu BMRI. Lalu Unilever. Ya, kalau merah mungkin banyak yang cari di sini. Tapi kemungkinan guys akan sideways. Ya. Kalau dia turun mungkin dia akan ke area sini dulu. Ya, tapi kalau defensif biasanya akan kena juga. Walaupun ini pasti dia akan kena juga nih guys. Ya. Jadi kalian harus hati-hati. Ini overall Unilever masih sideways. Dia akan ada strong kuat di 7.700. Oke, kalau dia bertahan di situ oke. Kalau dia nggak bertahan di situ guys, support area yang pertama adalah di sini. Ya. Oke. So be careful, be careful. Oke. Lalu ada ICBP. Ya, ini udah digambar. Ke area sini 96 atau ke sini. Ya. Hati-hati, dilihat average-nya dan segala macam. Oke. Ya, lalu setelah itu ada GGRM. Oke.
GGRM juga udah turun ya. Kemungkinan akan ada pantulan nanti ntar lagi. Cuman besok nggak tahu nih akan ada turun atau enggak. Oke. Lalu apalagi? HMSP. HMSP juga udah mau titik areanya ya. Nah biasanya dia mantul sini. Tapi kalau dia nggak mantul dia akan ke area 1412 pantulannya. Oke. Kalau nggak juga mulai masuk ke 1200. Oke. Lalu guys, apalagi Asia kalau nggak salah kemarin mau ada kebijakan pemerintah. Menurut gua sih dia masih down ya, karena kebijakannya belum keluar gitu kan. Nah jadi ada titik pantulan di 4075 gitu ya. Lalu ada yang nanya mengenai IMAS. IMAS kalau menurut gua masih turun ya, overall gitu ya. Dia akan tes di 655. Oke. Lalu apa lagi? Dah. IMJS juga masih jelek, masih turun ya ke arah sini. Oke. Properti yang lain ini mulai naik, angkat, cuman belum ada kekuatan. Lihat aja besok. Kalau dia tembus EMA 20 monggo oke, gitu ya. Lalu ada ASRI. Ya, ASRI juga begitu guys. Ya, masih turun. Kalau besok overall sih sideways ya, cenderung turun juga nih. Jadi kalau misalnya dia bisa tembus dari 130-nya mungkin bisa ke 146. Oke, so good luck ahead guys besok. Semoga lancar-lancar jaya. Dan jangan lupa kalau misalnya sahamnya nggak sesuai dengan trading plan dan segala macam, monggo gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian melihat bahwa saham tersebut akan diinvest dan segala macam, emang gue di average ya. Thank you semuanya. So good night and have a good cuan ahead besok. Bye bye.